Mengikut kajian, batik pada asalnya yang paling original, yang paling asli, yang paling sulung bermula dekat mana? Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi, aslinya batik berasal daripada Indonesia. Itu yang korang nak dengar kan? Dah, puas hati? Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu, ada piala, piala tu tulis batik milik Indonesia, korang angkat-angkat piala tu. Angkat. Okey, tak puas lagi, tak happy. Nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti jangan pakaikan kain kapan, pakai kain batik, pakai baju batik, semua batik lah. Okey, nanti dah mati pun bawa lah batik tu ke dalam kubur tu. Okey, kan? Memang mengagungkan sangat kan batik tu kan? Jadi memang saya cakap dekat sini batik yang paling awal aslinya di Indonesia. Korang boleh stitch part yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webro ini adalah salah satu YouTuber yang cukup aktif yang membahas mengenai adanya perbedaan-perbedaan ataupun perkembangan-perkembangan yang berhubungan dengan yang viral-viral termasuk antara Indonesia dan Malaysia. Nah, kalau dia bicara mengenai tentang perbedaan-perbedaan atau perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, terutama untuk persepak bolaan, dia masih kuat ya. Tapi ketika dia menghadapi masalah batik ini, ternyata aslinya, ya, temperamennya itu terlihat. Ya. Jadi di sini dia sangat emosi, mungkin juga bercampur dengan stres ya. Bercampur juga dengan rasa tidak terima kalau batik itu asalnya dari Indonesia, sehingga dia membuat satu video khusus mengenai batik dan melakukan semacam klarifikasi bahwa batik itu memang berasal dari Indonesia asalnya, memang betul asalnya dari Indonesia. Jadi ketika Malaysia mengatakan bahwa batik adalah seni tradisional Malaysia, itu adalah satu hal yang apa ya, merupakan suatu klaim yang jelas-jelas ya, menunjukkan bahwa Malaysia itu mengambil budaya tradisional Indonesia, dan disinilah dia merasa sangat emosi ya, merasa sangat marah, lalu diungkapkanlah dalam bentuk sebuah video yang dalam bentuk pengakuan, atau mungkin bukan pengakuan ya, lebih cenderung adalah mengejek atau mengolok-olok ya. Dan awalnya memang bagus di video ya, di awal-awal video, tetapi setelah banyak bicara, mungkin dia terlalu emosional ya, akhirnya terucaplah sesuatu yang justru ya tidak mengenakan bagi Indonesia sendiri, terutama masyarakat Indonesia ya, dan juga yang sangat miris, yang sangat menurut Pade ya, ini dia seperti menggadaikan syariat Islam kalau menurut Pade ya. Karena di dalam syariat Islam jelas-jelas dikatakan bahwa untuk memakamkan, untuk menguburkan orang meninggal, jenazah orang muslim itu adalah harus dibungkus dengan kain kafan. Itu standarnya ya, walaupun kalau tidak ada kain kafan bisa dilakukan dengan cara atau dengan kain yang berbeda. Nah, kita bicara normalnya saja ya, kondisi normal ya, bukan kondisi perang ya. Nah, kemudian dia bicara bahwa kalau bisa orang Indonesia itu, otomatis kan ini orang Muslim Indonesia nih yang dia dibicarakan, itu jangan mengenakan kain kafan kalau meninggal, tapi kenakanlah batik, pakai baju batik katanya. Kalau perlu kain batik semuanya itu masukkanlah ke dalam kubur. Ini adalah semacam emosional yang sudah memuncak sekali kalau menurut Pade, sehingga dia lupa. Pade nggak tahu apakah dia ini nonis ya, atau mungkin memang Muslim tetapi ajaran agamanya masih di bawah rata-rata ya. Pade juga nggak tahu itu ya, tapi kalau melihat dari pernyataannya seperti itu jelas menunjukkan bahwa emosinya tidak terkontrol ya. Nah, kembali mengenai batik ini ya, Pade mengenai batik ya. Kalau kita
arti kata dari batik sendiri itu adalah penamaan yang tidak sembarangan ya. Artinya kata batik ini memang dibuat atau dibentuk ada sejarahnya. Jadi ketika batik itu dibuat ataupun dikaryakan di tempat lain, mungkin di negara Filipina, negara Vietnam ya, atau mungkin negara-negara yang lainnya, bahkan mungkin di Amerika, di Eropa, di Jepang misalkan, juga menggunakan tata cara penggunaan yang mirip dengan batik, cara pembuatannya. Ini kalau mereka menggunakan nama batik, otomatis Indonesia pun akan protes. Karena nama batik ini adalah sebuah nama yang identik dengan budaya Indonesia. Karena batik itu sendiri ya, itu adalah menurut pengertiannya ya, itu adalah menulis dengan lilin ya, menulis dengan lilin ke dalam sebuah kain yang dalam keadaan kosong, kain lebar ya, biasanya berwarna putih. Nah, cara penulisannya adalah dengan menggunakan titik-titik. Ya, jadi itulah sejarahnya kenapa bernama batik. Sebenarnya nama aslinya adalah ambatik ya. Amba itu bahasa Jawa yang artinya lebar, kain lebar ya. Terus tik ya, tik itu titik-titik yang berarti menggambar dengan titik-titik dari malam kalau bahasa Jawanya ya, bahasa Indonesia juga malam ya, itu lilin ya, lilin yang dicairkan, lilin panas. Itulah asal muasal dari kata batik. Jadi ketika Malaysia ingin melakukan hal yang sama, membuat kain bergambar ya silakan saja, nggak ada masalah. Kenapa? Ya itu memang bisa dilakukan, bisa ditiru, tapi jangan gunakan nama batik. Ya gunakanlah nama sendiri, terserah namanya apa. Apakah negara lain seperti Singapura, Vietnam, ya, kemudian Filipina atau mungkin Brunei yang melakukan hal yang sama, membuat semacam batik, apakah namanya batik juga? Coba teman-teman yang mengetahui hal tersebut tulis di kolom komentar ya, untuk menambah informasi buat Padi. Nah, ini yang menjadi Indonesia itu keberatan kalau nama tersebut harus sama dengan yang Indonesia punya. Otomatis ya, kalau sama seperti itu ketika mereka melakukan promosi wisata ya, wisata budaya, akibatnya adalah bahwa batik itu nanti identik dengan negara Malaysia, bukan dengan Indonesia. Sama saja dengan hal-hal yang lain seperti kuda lumping. Ya silakan aja berkesenian ya, membuat beragam kuda lumping ya, berkreasi di negara Malaysia, tapi namanya jangan kuda lumping. Silakan kasih nama yang lain. Mungkin kuda mabok ya, kuda nari ya. Karena itu ada faktor sejarahnya itu ada. Kalau di Indonesia itu kuda lumping itu bahasa Indonesia ya, nama Jawanya ada ya, jaran kepang istilahnya. Kemudian ada lagi misalkan makanan aja ya. Makanan seperti rendang. Ya silakan aja dibuat ya, sama bentuknya, sama bahannya. Tapi namanya jangan rendang. Gantilah namanya ya. Kasih nama misalkan daging sapi lama masak, nah, atau daging sapi 8 jam masak, ya silahkan gitu. Tapi jangan disebut rendang, karena itu identik dengan budaya Indonesia. Jadi ketika kalian promosi budaya kalian untuk rendang, terus kalian sebutkan juga dengan rendang, maka akhirnya budaya Indonesia ini nanti terpinggirkan ya, karena promosi kalian bahwa rendang adalah milik kalian. Itu. Jadi dirubahlah namanya. Itu kalau cerdas ya. Jadi jangan menjiplak, namanya pun diambil. Ini yang menyebabkan orang Indonesia keberatan. Nah, si Webro ini ya sudah nggak tahan lagi dengan komentar-komentar orang Indonesia yang sudah kesekian kali ya
mengomentari terhadap klaim-klaim terhadap batik ini. Dan yang terakhir, klaim yang terakhir itu adalah busana model Minangkabau yang kemarin dipakai oleh salah satu model Malaysia untuk memperkenalkan dalam suatu event ya. Itu menggunakan mulai dari topi atau tutup kepala wanita yang membentuk semacam rumah gadang, kemudian bahan kain yang digunakan itu pun adalah motif dari Minangkabau ya. Ini pun menjadi satu perbincangan sebenarnya, cuman Pak Ade nggak membuat video reaksinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita bisa lihat beberapa komentar ya dari para beberapa komen. Ini Pak Ade coba bacakan ya yang ada di netizen-netizen berikan kepada Webro, seperti apa komennya. Nah ini ya, kita lihat yang pertama adalah Journey Round 8793. Ya memang kami di Jawa menggunakan kain batik juga untuk memandikan dan menutup jenazah biar nggak tembus pandang bro. Nah ini seperti yang Pak Ade bilang tadi ya, batik itu memang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Kemudian ada lagi dari Med 12, habis cerita, ya, singkat padat. Tapi ini Pak Ade nggak tahu nih maksudnya apa nih habis cerita ya. Kemudian ada Barrel Official Reaction. Silakan, Malaysia mempunyai kain bercorak berlukis tapi jangan dinamakan batik karena secara etimologi istilah batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambatik yang dihasilkan dari kata amba yang berarti lebar atau luas. Ini merujuk pada kain ya. Kemudian dari kata nitik yang berarti membuat titik. Dan kemudian berkembang menjadi istilah bahasa Jawa, yaitu embatik ya. Jadi ada penekanan itu embatik. Nah, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Kata dalam bahasa Jawa ditransitkan batik juga dapat bermakna sebagai menggambar atau menulis atau bisa melukis ya. Istilah batik kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi batik dengan menggantikan bunyi huruf TH menjadi T dikarenakan orang non-Jawa tidak bisa melafazkannya dengan mudah. Kemudian komentar dari Herni Rohani 6468, emosi dia. Yang berikutnya dari Azrok Warsip ya. Ente orang jiran kayaknya nggak tahu ya. Orang Indonesia trauma, terutama di Jawa, dari melahirkan aja pakai batik basahan untuk tilam darah lahiran. Setelah itu anaknya digendong pakai batik. Setelah besar pun di sekolah di acara-acara pakai batik. Dalam pernikahan aja pakai batik. Dan ketika meninggal pun kafan jenazah ditutupi batik. Kemudian juga di keranda diselendangkan batik. Jadi emang batik itu udah melekat pada orang-orang Indonesia. Jadi ketika kalian klaim seenak jidat, ya pantaslah orang Indonesia geram dan marah. Yang berikutnya dari Brosak 1969, jangan lupa bang, suruh dia orang barang sekalian rendang dalam kuburan. Ini mungkin orang Malaysia ya. Kemudian ini ada juga dari Boy Doit. Ya, Boy Doit ini nggak tahu nih dari mana nih, apa dari Indonesia atau dari Malaysia. YouTube, Google, Ferrari, BMW, Samsung, Apple, Mike Tyson, Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, kecap asin, cap kipas, udang, semuanya itu asal negara Indonesia bang. Seru-seru juga bacanya nih. Silvik 2925. Korang tak tahu ke, kita orang kalau meninggal pasti ngajikan tubuh kita ditutup pakai kain jarik atau selimut bergambar batik. Tak payah bilang kita orang pas meninggal perlu guna kain batik, kita pun gunalah. Ya, itu memang budaya ya. Dari Hendra AZ 5676. Begini bang, sebenarnya yang orang Indo tidak suka itu karena hak kami diklaim bangsa lain. Coba cek di UNESCO, mengapa batik itu asal Indonesia? Memang di Indonesia sendiri banyak ragam batik dengan ciri khas daerah masing-masing, termasuk batik Malaysia. Tapi asal-usul yang tertua adalah dari Jawa.
Tapi jangan bilang batik itu asal Malaysia. Memang itu khas Malaysia, buatan Malaysia dan dibuat di Malaysia. Tapi asal-usul yang pertama itu dari Jawa. Contoh di sini ada barongsai. Barongsai di Indonesia dibuat dan dimainkan oleh orang Indonesia. Tapi kami tidak pernah klaim barongsai asal Indonesia, tapi tetap dari Cina. Nah, ini sekedar mengingatkan aja kepada orang-orang Malaysia ya, segera menyadari bahwa batik itu ya, itu adalah hak paten ya, punyanya orang Indonesia karena sudah ada sertifikat batik ya dari UNESCO bahwa batik itu orang Indonesia punya ya. Jadi kalau kalian memang membuat suatu goresan, suatu tulisan, suatu gambar di kain ya, janganlah namanya batik, ganti namanya. Atau kalau menggunakan nama batik ya, ya kalian jangan sebutkan itu atau mengklaim sebagai kesenian tradisional kalian dari Malaysia ya. Tapi kalau kalian ini batik yang dari Indonesia, kami pakai di Malaysia, itu sih sah-sah saja, nggak ada masalah. Kemudian negara lain seperti negara Singapura, mungkin Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, mereka ada batik juga, iya betul, tapi apakah mereka namanya juga batik? Kan enggak. Mereka pakai bahasa yang lain namanya. Silakan bahasanya mirip-mirip ya. Mungkin pakai bahasa Inggris. Nah, kalian kan biasa nih pakai bahasa Inggris ya. Silakan pakai nama bahasa Inggris. Batik itu terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, apa namanya? Silakan saja. Asal jangan kata pakai BATIK ya. Itu adalah sudah hak paten Indonesia. Nah, begitu pula dengan nasi kandar yang kemarin orang Malaysia takut nih nasi kandar diklaim Indonesia karena nasi kandar ada yang jual di Indonesia. Orang Indonesia jual nasi kandar di Indonesia. Jangan khawatir ya, Webro. Nasi kandar tetap aja namanya nasi kandar dan kalau ditanya Indonesia pasti jawab asalnya dari mana? Asalnya dari Malaysia. Nah, mungkin ini aja komentar-komentar yang bisa Pak D bacakan ya dari para netizen yang mengomentari dari tanggapan orang Malaysia, YouTuber Malaysia yang mempunyai channel Webro ini ya. Mudah-mudahan ini menjadikan satu pembelajaran buat kita, terutama orang Indonesia dan orang Malaysia, ya untuk menyadari dan menghargai budaya masing-masing. Saya yakin di Malaysia itu banyak sekali budaya yang bisa digali, yang bisa dikasih nama sendiri kalaupun mirip dengan istilah-istilah di Indonesia, atau caranya mirip dengan di Indonesia, atau pagelarannya mirip dengan di Indonesia, seperti kuda lumping misalkan. Jangan kalian sebut kuda lumping, karena itu sudah menjadi nama ya Indonesia, nama paten di Indonesia kuda lumping ya. Kalian ganti menjadi kuda kuda nari misalkan, atau kuda kuda berhias, ya silakan aja, asal jangan kuda lumping. Kuda lumping itu nama dalam bahasa Indonesia, aslinya itu dalam bahasa Jawa ya, namanya jaran kepang. Dan jaran kepang di Indonesia ini ya itu ada mistisnya. Jadi para pemainnya ini bisa sampai ya kemasukan roh halus ya. Kita sebut aja roh halus ya, gampangnya seperti itu. Sementara kuda lumping di Malaysia ya, itu tidak sampai ke taraf seperti itu setahu Pak D ya. Nah, ini pun yang membedakan gitu loh. Jadi namanya jangan kuda lumping karena beda nih ya. Kualitasnya juga beda. Kalau Indonesia itu bisa sampai ya orang itu istilahnya kesurupan, kemasukan roh di dalam tubuh pemain-pemain para kuda lumping itu. Nah, kalau di Malaysia kan enggak. Kuda lumping itu hanya nari-nari aja, ya. Oke, dari Pak D cukup dulu. Kita ketemu lagi nanti di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.